Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian dasar yang merupakan menjadi prinsip bagi setiap umat Islam, bagi setiap orang Islam, bagi setiap manusia yang mengaku Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah satu-satunya, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dirangkaikan dengan pengamalan terhadap al-iman. Mengamalkan iman bukan hanya sekedar mengetahui apa itu iman dan ada berapa rukun iman, tetapi mengamalkan iman tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Ya, mengamalkan iman tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi kalau ditanya apa sih iman tersebut, mungkin kita hanya memahami definisinya saja. Al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa af'alun bil arkan. Ya, jadi iman tersebut adalah ucapan dengan lidah. Apa itu? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu yang diucapkan. Tapi bukan hanya diucapkan, harus sampai ke hati. Wa tasdiqun bil qalbi, harus dibenarkan dalam hati. Ketika lisan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, di hati pun membenarkan hal seperti itu. Kemudian bukan hanya diucapkan, bukan hanya diyakini dalam hati, tapi juga harus ada realisasi pengamalannya. Apa itu? Ya, mengantisipasi daripada perbuatan syirik. Kan kita sudah berucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan sampai kita mentuhankan yang lain selain dari Allah. Itu konsekuensinya dalam pengamalan. Kemudian untuk memperkuat iman tersebut kita diwajibkan sholat. Ya, kita sholat 5 waktu berjamaah. Jadi iman singkatnya itu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini dari rangkaian rukun iman. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikatnya? Jadi iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, ucapan dari hati yang paling dalam, dan juga lisan. Amal yang tumbuh dari hati dan amal yang keluar dari lisan, serta amal anggota tubuh kita. Iman akan bertambah dengan ketaatan, dan iman pun akan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman ada sih rasanya. Apa sih rasa iman tersebut? Kalau kita ingin merasakan kita sudah beriman atau belum, ya. Ini yang sangat sulit, yang kadang-kadang kita harus cermati dan harus resapi. Apa sih rasa iman? Itu ya. Yang pertama, untuk kita memberikan rasa pada iman, kita harus memahami dulu bahwa iman itu banyak cabangnya. Ya, karena ada hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu mencapai 70 lebih atau 60 lebih dari cabangnya. Yang paling utama dari cabang tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah, ya, ini biar bisa kita rasakan nih. Yang paling rendah dari nilai iman tersebut adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Wal haya, sementara malu merupakan cabang dari keimanan. Syu'batun minal iman. Wal haya syu'batun minal iman. Sementara malu itu bagian dari iman. Nah, dari sini kita bisa merasakan nih, iman tersebut ketika kita mengucap la ilaha illallah, kita merasa tenang, merasa enak, merasa tentram, merasa nikmat, merasa indah.
Kita lihat ketika kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus di situ ada perasaan senang, tenang dan lain sebagainya, berarti kita merasakan iman. Coba sekali lagi, ketika kita menerapkan malu, misalnya kita malu, biasanya kalau seorang wanita itu malu kelihatan auratnya kelihatan, dia malu. Nah, ketika malu tersebut bukan malu karena manusia, tapi malu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah rasa iman. Ya, malu, ada kan perasaan malu, aduh saya malu nih, muka saya jadi merah. Nah, itu ada rasanya yang harus kita resapi, bahwa malu tersebut adalah iman, bagian dari iman, nilai iman. Atau juga ketika kita lagi jalan ngelihat paku atau beling atau duri di jalanan, kita ambil, kita singkirkan, kita taruh di tempat yang aman supaya tidak terkena manusia yang lain. Nah, perasaan kita itu ada tuh, merasa enjoy, merasa tentram, merasa nyaman, merasa bahagia. Nah, itulah iman. Nanti kita akan memahami bagaimana cara kita merasakan manis dan lezatnya iman. Jadi supaya kita mengetahui nih, selama ini kan kita mengaku beriman, tapi ketika ditanya apakah itu iman, atau iman itu bagaimana sih rasanya, perasaannya. Nah, ya, jadi jelas nih tingkatan daripada iman. Ini kita mulai nih ya, tingkatan daripada iman. Yang pertama, kita harus merasakan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqo ta'mal iman. Man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Rasa iman itu akan terasa. Jadi rasa iman itu akan terasa bagi orang-orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, kemudian Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya atau utusannya atau Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu nih, kalau kita ingin merasakan rasanya iman, jadi yang pertama kita harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho atas ketentuannya. Man rodiya billahi robbah, kita ridho. Jadi ada pertanyaan, kita ridho enggak Allah sebagai Tuhan kita? Coba nih jawab, kita ridho enggak Allah sebagai Tuhan kita? Kita menjawabnya ridho, raditu billahi robbah. Kami baca, kami ucapkan, kami yakini setiap hari, bahkan setiap sholat 5 waktu. Allah sebagai Tuhan kita, saya ridho, kami ikhlas, kami senang. Tuh ya, man rodiya billahi robbah. Ketika ditanya apakah kita ridho Islam sebagai agama kita, wabil islami dina, kami ridho, kami ikhlas, kami senang. Kemudian juga wabi Muhammadin rasulah, dan apakah kalian ridho Nabi Muhammad itu sebagai Rasul kalian, utusan Allah, Nabi kalian? Kami ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kami. Kami ridho. Kalau sudah demikian, baru kita bisa merasakan iman. Merasakan iman. Kalau belum ridho Allah sebagai Tuhan kita, kalau belum ridho Islam sebagai agama kita, kalau belum ridho Muhammad sebagai Rasul kita, berarti kita belum merasakan rasanya iman. Jadi belum bisa merasakan rasanya iman tuh. Jadi kita bisa bayangkan iman itu terasa seperti Bilal bin Rabah ketika mempertahankan imannya sambil diseksa, atau iman itu akan terasa ketika Siti Masitoh direbus atau digoreng mempertahankan keimanannya. Begitu manis dan lezatnya iman. Kita bisa bayangkan tuh ya, ketika diri kita diseksa untuk mempertahankan keimanan, apakah kita sanggup? Ini yang jadi permasalahan. Mudah-mudahan sih kita sanggup semuanya. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka yang selama ini kita pertanyakan iman itu bagaimana dan bagaimana. Ini sedikit banyak kita memahami. Apakah kita mempunyai iman atau tidak, kita merasakannya. Jangan sampai kita mengaku beriman tapi kita tidak merasakannya ya. Mudah-mudahan ini satu tambahan ilmu buat kita, agar kita nanti menghadap Allah ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, Allah mengakui iman kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.